menganalisis elastisitas permintaan dan penawaran jeruk lemon lokal di Indonesia sebagai salah satu komoditas hortikultura unggul. Data yang digunakan berasal dari catatan historis harga dan permintaan di Kabupaten Sleman pada tahun 2003 sampai 2006, serta konsumsi dan penawaran di Kota Medan pada tahun 2010 sampai 2011. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis elastisitas harga menggunakan rumus titik tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elastisitas permintaan bersifat inelastis, yang berarti perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi permintaan jeruk lemon secara signifikan. Jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat serta mendukung perekonomian nasional. Produksi jeruk nasional pada tahun 2004 mencapai 2,65 juta ton dengan produktivitas rata-rata 44,8 ton per hektar, melebihi produktivitas jeruk dari beberapa negara produsen lainnya seperti Tiongkok yang sebesar 19,5 ton per hektar. Penawaran jeruk juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi pertanian, dan kondisi iklim. Penelitian oleh Zumi Saida, Eka Yuda, dan Nika Supiandi pada tahun 2025 menemukan bahwa volume impor jeruk di Indonesia dipengaruhi oleh harga internasional, indeks harga konsumen atau IHK, dan tarif impor. Yang kedua ada kajian teori elastisitas permintaan Kabupaten Sleman. Elastisitas permintaan jeruk lemon lokal menggambarkan seberapa sensitif perubahan jumlah jeruk lemon yang diminta oleh konsumen terhadap perubahan dari faktor-faktor ekonomi seperti harga jeruk lemon itu sendiri. Harga barang substitusi seperti jeruk, pendapatan konsumen maupun faktor lainnya. Tingkat elastisitas pada analisis ini dapat menentukan apakah perubahan harga akan berdampak secara signifikan pada jumlah penjualan atau apakah permintaan relatif stabil meskipun terjadi fluktuasi harga pada konsumsi masyarakat terhadap harga dengan jumlah yang ditawarkan pun ada yang bersifat elastis dan inelastis. Permintaan elastis terjadi ketika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Beberapa dengan elastis untuk inelastis biasanya terjadi ketika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. Untuk mengetahui dan menentukan nilai besarnya dari fungsi permintaan, berikut yang merupakan rumus perhitungan elastisitas permintaan sebagai berikut. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q perubahan kuantitas jeruk lemon lokal dan komunitas, sedangkan delta P perubahan harga jeruk lemon. P harga jeruk lemon lokal, sedangkan Q kuantitas jeruk lemon lokal. Dalam menganalisis pola konsumsi jeruk pada tahun 2021 sampai 2024, penting untuk melihat hubungan antara harga dan permintaan. Data berikut memperlihatkan jumlah permintaan jeruk per kapita per tahun pada dua tingkat yang harga berbeda. Data tersebut digunakan sebagai pertimbangan untuk memahami respon konsumen terhadap perubahan harga. Dengan memahami elastisitas permintaan jeruk lemon lokal, pelaku usaha dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi harga yang lebih efektif serta mengantisipasi dampak fluktuasi harga terhadap volume penjualan. Jumlah permintaan jeruk di Kabupaten Sleman selama 4 tahun dari tahun 2021 sampai 2024. Di tahun 2021 harga 5.000, permintaan menjadi 1.850. Pada tahun 2022 harga 5.500, permintaan menurun menjadi 1.800. Pada tahun 2023
harga naik menjadi 6.000, permintaan menurun menjadi 1.750.000 pada tahun 2024. Harga naik menjadi 6.200, sedangkan permintaan turun menjadi 1.770.000. Rumusnya ada ED sama dengan delta QD per delta P dikali Q2 dikurang Q1 dibagi Q2 ditambah Q1 dibagi 2 per P2 dikurang P1 dibagi P2 ditambah P1 dibagi 2. Perhitungan elastisitas permintaan tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut. Perubahan harga delta P sama dengan 5.500 dikurang 5.000 dibagi 5.500 ditambah 5.000 dikali 100. Jadi delta P nya 500 per 5.250 dikali 100% itu hasilnya 9,52%. Perubahan permintaan delta Q sama dengan 1.800 dikurang 1.850 per 1.800 ditambah 1.850 dibagi 2 dikali 100%. Delta Q sama dengan min 50.000 per 1.825.000 dikali 100%, itu hasilnya min 2,74%. Elastisitasnya ED sama dengan min 2,74% dibagi 9,52%, yaitu hasilnya min 0,248. Itu elastisitas permintaan Kabupaten Magetan. Elastisitas penawaran merupakan suatu konsep ekonomi yang menggambarkan tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Nilai elastisitas ini penting untuk memahami bagaimana produsen merespon fluktuasi harga di pasar. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jeruk pamelo tingkat rumah tangga di Kabupaten Magetan, dengan fokus pada variabel harga jeruk pamelo, harga kompetitor, jeruk geprok, pisang, dan mangga, jumlah anggota keluarga, serta pendapatan rumah tangga konsumen. Temuan ini memberikan wawasan penting untuk pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan dan strategis pemasaran yang sesuai dengan dinamika permintaan di wilayah tersebut. Yaitu ada rumusnya ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1, itu perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Delta P sama dengan P2 dikurang P1, yaitu perubahan harga. P harga rata-rata, Q kuantitas rata-rata. Jadi ada tabel jumlah permintaan jeruk lemon lokal di Kabupaten Magetan tahun 2022 sampai 2023. Pada tahun 2022 konsumsi sebesar 34,3 per ton, permintaannya 11,8 per ton. Pada tahun 2023 34 per 7 per ton, 60, permintaannya 60,5 per ton. Perhitungan elastisitas permintaan tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut. Delta Q sama dengan 7.400 dikurang 9.000 sama dengan min 1.600. Delta P 10.000 dikurang 8.000 sama dengan 2.000. Jadi rata-rata harganya itu sama dengan 9.000 ditambah 7.400 dibagi 2 sama dengan 8.200. Terus 8.000 ditambah 10.000 dibagi 2 sama dengan 9.000. Elastisitasnya ED sama dengan min 1.600 per 2.000 dikali 9.000 per 8.200. Jadi hasilnya min 0,8 dikali 1,926. Jadi hasilnya itu min 0,878.
Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi peran penting pendapatan rumah tangga sebagai faktor utama yang mempengaruhi permintaan jeruk pamelo di Kabupaten Magetan, diikuti oleh harga jeruk pamelo dan jumlah anggota keluarga. Elastisitas permintaan yang inelastis terhadap harga menunjukkan bahwa konsumen cenderung tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga, sementara kenaikan pendapat secara signifikan meningkatkan permintaan. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan kualitas jeruk pamelo dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan daya beli. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan sektor pertanian dan masalah jeruk pamelo yang lebih berkelanjutan di daerah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan Amerika. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang elastisitas penawaran Medan. Teman-teman, yang dimana elastisitas penawaran merupakan suatu konsep ekonomi yang menggambarkan tingkat kepekaan jumlah barang yang dimana ditawarkan terhadap perubahan harga. Terus nilai elastisitasnya ini penting dalam memahami bagaimana produsen merespon fluktuasi harga di pasar. Nah, untuk menganalisisnya kita harus mempunyai sajian data yang digunakan dalam perhitungan elastisitas penawaran. Dalam menganalisis penawaran jeruk manis Kota Medan, perlu diamati bahwa bagaimana produsen merespon perubahan harga melalui jumlah produksi yang ditawarkan. Nah, pada data berikut memperlihatkan adanya hubungan antara konsumsi jeruk manis per kilo dengan jumlah penawaran per kapita per tahun, yang dimana dapat digunakan sebagai alat untuk memahami perilaku produsen ketika menanggapi perubahan harga di pasar. Nah, tabel ini itu tabel jumlah konsumsi dan penawaran jeruk kota di Kota Medan tahun 2020 hingga 2021. Yang pertama, tahun 2020 konsumsinya 34,3 ton, penawarannya 11,8 ton. Sedangkan di 2021 konsumsinya 34,7 ton, penawarannya 60,5 ton. Nah, perhitungan elastisitas penawaran tahun 2020 dan 2021 ini adalah sebagai berikut. Perubahan harga ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, yang dimana ES sama dengan 34,315 dikurang 34,367 per 60,5 dikurang 11,80 dikali 60,5 per 34,315. S-nya dimana yaitu 318.000 per 48,7 dikali 60,5 per 34,315. S yaitu 6,556,70 X. S sama dengan 11,4. Nah, S ini lebih besar satu, yaitu termasuk elastis. Nah, teman-teman, penawaran bersifat elastis yaitu S sama dengan 11,4. Artinya, jika harga naik sebesar 1%, maka penawaran jeruk manis akan meningkat sebesar 11,4%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan elastisitas penawaran untuk harga jeruk manis di Kota Medan, maka keputusan manajerial yang diambil dengan meningkatkan penawaran karena akan menghasilkan keuntungan yang dimana diambil dengan meningkatkan penawaran karena peningkatannya harus dilakukan dengan perhitungan agar tidak terjadi oversupply yang bisa menurunkan harga jeruk manis. Selanjutnya, elastisitas penawaran Kota Kendari. Elastisitas permintaan jeruk menggambarkan seberapa sensitif perubahan jumlah jeruk yang diminta oleh konsumen. Nah, ini termasuk ke dalam faktor ekonomi seperti harga jeruk itu sendiri, harga barang substitusi misalnya apel hijau dan salak. Pendapat konsumen serta tingkat pendidikan, yaitu analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana fluktuasi harga atau variabel lain mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli jeruk. Dalam konteks ekonomi ini, tingkat elastisitas dapat menentukan apakah perubahan harga berdampak signifikan pada volume penjualan atau sebaliknya. Nah, elastisitas permintaan jeruk bersifat ekstrim dengan nilai elastisitas harga sebesar minus 0,103 yang menunjukkan bahwa konsumen cenderung tidak terlalu responsif terhadap kenaikan harga. Dan untuk mengetahui dan menilai sebenarnya dari fungsi permintaan
Nah, ada tabel harga dan penawaran jeruk lokal di Kota Kendari tahun 2024 periode, yaitu semester 1, periode semester 1. Harga jeruk tepatnya 34,3 ton, estimasi permintaannya 7.000 kilo. Semester 2, 34,7 ton, estimasi permintaan sebanyak 8.100 kilo. Terus penawarnya yaitu Delta Q sama dengan 8.100 per 7.000, hasilnya 1.100. Sedangkan Delta P yaitu 5.000 dikurang 4.000 sama dengan 1.000. Nah, untuk kita menentukan rata-rata harga yaitu O sama dengan 8.100 ditambah 7.000 per 2 sama dengan 7.560. Nah, untuk apa sih dua ini? Nah, dua ini yaitu angka dua ini berasal dari proses mencari rata-rata antara dua nilai awal dan akhir. Maka E sama dengan 5.000 ditambah 4.000 per 2 yaitu 4.500. Nah, kita lanjut ke kapasitasnya yaitu ES sama dengan 1.100 per 1.000 dikali 4.500 per 7.550, yang dimana ES sama dengan 1,1 dikali 0,556. Nah, hasilnya yaitu ES sama dengan 0,655. Nah, dari analisis penawaran ini, jeruk di pasar Barukan Kota Kendari menunjukkan bahwa produsen atau pedagang merespon kenaikan, yang dimana kenaikan harga dengan peningkatan penawaran, namun secara tidak profesional, dengan menggunakan pendekatan Bitcoin formula ala Kota Medan. Diketahui bahwa elastisitas penawaran sebesar 0,655 mengidentifikasikan sifat elastis. Hal ini berarti bahwa kenaikan harga jeruk sebesar 1% hanya akan meningkatkan penawaran sekitar 0,655%. Nah, ini mencerminkan bahwa sebagai pedagang masih terkendala oleh faktor pasokan atau biaya proporsional. Oleh karena itu, strategi peningkatan penawaran memerlukan berupa efisiensi, distribusi, dan insentif. Baiklah, sekian dari presentasi materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerjanya dan sifat Medan. Hasil kerjanya 11,4, sifatnya sangat realistis. Dari hasilnya 0,655, hasilnya elastis. Nah, bisa kita bandingkan bahwa di Medan sifatnya sangat elastis, sedangkan di Kendari sifatnya sangat elastis. Selanjutnya, metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analisis. Metode penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat, yaitu tingkat elastisitas permintaan dan penawaran jeruk lemon lokal berdasarkan data historis. Nah, sumber datanya berasal dari data sekunder yang dikumpulkan melalui publikasi resmi seperti BPS Kabupaten Sleman dari hasil penelitian sebelumnya. Terus, analisis ini dilakukan dengan menghitung koefisiennya, elastisitas harga permintaan yaitu ED dan elastisitas penawaran yaitu US menggunakan rumus elastisitas titik tengah. Salah satunya itu Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sleman yaitu periode 2003 sampai 2006, yang dimana mencakup data harga dan jumlah, yang dimana jumlah permintaan jeruk lemon lokal di tabel 1. Nah, sebelumnya. Terus selanjutnya hasil dan pembahasan, di mana analisis pengambilan keputusan secara manajerial berdasarkan hasil analisis elastisitas harga permintaan jeruk lemon lokal di Kabupaten Sleman pada periode 2021 sampai 2024
dari 5.000 per kilo dari 2021 ke 6.200 per kilo dari 2024. Hanya menurunkan permintaan sebesar 6,5% dari 1.850.000 per kilo ke 1.730.000 per kilo. Alasannya karena konsumen cenderung tetap membeli jeruk lemon meskipun harga naik karena ini dianggap sebagai kebutuhan pokok.